Ini bintare bila Tuhan mengambil tuh berarti Tuhan hendak mengganti dengan yang lebih baik. Itu prasangka baik itu harus ditanamkan dalam hati. Ujar Allah subhanahu Nabi Muhammad. Ajar ya Imam Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad ujar sidin. Husnuzan billah wa bi'ibadillah amrun wajib. Berprasangka baik lawan Allah, lawan hamba-Nya Allah itu sesuatu yang wajib. Jadi apapun ikan berprasangka. Ujar Allah pulang dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangkan hambaku lawan aku. Bilanya prasangka kada baik, ya aku memperlakukan kada baik. Bilanya prasangka baik, maka aku akan perlakukan dengan baik. Jadi prasangka baik aja. Namanya prasangka baik, garing prasangka baik. Allah hendak menghapus dosa. Miskin prasangka baik. Oh, ini mungkin dengan kemiskinan ini aku masuk surga. Oh, ngapa aja prasangka baik? Oh, sugih berarti Allah ini menghendaki biar aku bersedekah. Jadi prasangka baik aja. Ngapa aja itu? Oh, kuitan meninggal. Abah meninggal, mama meninggal. Oh, bisa jadi Allah itu mungkin melajari aku biar aku ini biar bisa mandiri. Berapa banyak anak-anak yatim yang lebih berhasil daripada anak orang kaya sendiri? Iya kan? Nah, jadi jangan, aduh, habis dunia ini sudah kayaknya aku ada harapan. Itu orang ai sunin rahmatillah, orang putus asa dari rahmat Allah itu tuh kada boleh. Wa may yaqnut min rahmatillah, orang nang putus asa dari rahmat Allah itu orangnya zalim. Ada boleh. Kenapa aja? Jadi kada boleh putus asa daripada rahmat Allah. Apapun itu pintarnya, walaupun sakit. Pacar diambil orang, sakit kada? Mbak, kita misalnya pakai Alfa ya lah, musuh kita pakai Nmax. Atau kita misalnya pakai Nmax, yang musuh pakai CBR nang hanyar misalnya, hijab misalnya, CBR 250 RR ya kalah. Sudah mau orang tuh bagus ya Allah. Mau kita pas-pasan misalnya kan. Ya tetap kalah. Cuma berprasangka baik. Apa prasangka baiknya? Oh, mungkin Inyan itu memang kada cocok untuk ulun. Betul kada? Bisa jadi kalau ulun berterus-terusan lawan Inyan ini, kalau kina siapa tahu kina ulun jatuh miskin dan Inya kada kau bertahan ketika ulun miskin. Karena Allah hendak menggantikan dengan yang lebih baik. Kira-kira kalau kejadiannya seperti itu kan bakal senang. Contoh Siti Khadijah. Guru pernah bercerita ya Allah. Siti Khadijah itu bisa laki dua ikut meninggal kedua-duanya. Padahal orang-orang berpengaruh dan bos beratakan ini meninggal. Sedih kada? Sedih. Anak 3, laki 2 meninggal. Seandainya si Din tahu bilanya ini meninggal, 1 meninggal, 2 meninggal, bakal ujung-ujungnya bakal dapat Nabi Muhammad, kira-kira senang kada sih Din? Senang kada sih Khadijah kira-kira? Senang. Tapi si Din kada tahu, makanya si Din menangis. Tapi wajar. Tapi kita berprasangka baik lawan Allah itu perlu di dalam kehidupan. Ente banyak dosa, Allah mau juga mengampuniku. Jangan kayak itu, pasti Allah mengampuniku. Makanya kalau orang tuh hendak meninggal, orang sakaratul maut itu perlu dipadahkan keagungan rahmatnya Allah. Allah itu maha pengampun. Seapapun dosa pian penting pian jangan mikirkan apa-apa. Pian pikirkan pian diri pian aja, minta ampun lawan Allah. Allah tuh maha pengampun. Tempulu pian masih hidup, nah kita membaca talqin, membaca yasin atau apa. Hendak para mati itu sudah garing-garing. Pian tenang aja bilanya pian bahajat, nah bilanya pian bina baik ini kita sembahyangan, kita taubat. Jadi sidin tuh dipadahkan Allah tuh maha pengampun. Jadi perasaan sidin itu besar dan berprasangka baik lawan Allah. Maka kata para jar Nabi Muhammad, orang yang rindu untuk bertemu Allah, maka Allah pun rindu bertemuinya. Dan barang siapa yang benci, takutan bertemu Allah, dan Allah pun akan takutan dan benci untuk bertemu loninya. Ikan misalnya bisi kawan ini ketujuh berdom, berpacaran, macam-macam nggawi macam-macam sudah. Ini anak sakaratul maut,
Allah tuh sangat pedih siksanya. Ikam itu Innallah sadidul iqab, sadidul azab. Allah itu sangat berat. Allah itu pian taulah, bilanya orang kada sembah yang sekali aja bakal masuk neraka. Jadinya takutan besar. Nah ketika takutan, maka orang yang takutan bertemu lawan Allah, maka ketika itu Allah pun karihallahu liqa'ahu, jar Nabi Muhammad, maka Allah pun benci bertemu lawan inya. Ikam takutan. Kita tuh sebenarnya kita merasakan sekarang ini rahmat Allah luar baik. Kayak apa kalau kita mati lebih baik lagi. Makanya orang alim tuh kada pernah takutan lawan meninggal. Kenapa? Inya di dalam dunia ini sudah merasa hidupnya penuh dengan rahmat Allah. Kayak apa? Kayak kalau aku meninggal lebih besar lagi rahmat Allah lawan aku. Jadi hendak meninggal tuh ada ketakutannya. Kada bisa. Wah kayak apa mak? Kada ada. Artinya meninggal kenapa ya? Biasa ya? Kan keren kalau bahkan itu yang aku inginkan. Kayak ente misalnya yang aku nungguin di pasar malam, aku nungguin di bakas puskesmas buruk itu. Inggih yang hadangi dulu, aku lagi belajar lawan guru subahan. Kira-kira hendak bener kada ikam tuntung pelajaran tuh. Ya Allah mudahan cepat, mudahan malam insiden setumat saja. Ya kalau pasti rindu ikam. Kayak tujuan itu sebenarnya ikam baik bener kada jual ikam. Kok ikam sangat rindu untuk bertemu dengan dia. Kenapa kita kada rindu bertemu lawan Allah yang sudah baik lawan kita mulai dari lahir sampai sekarang? Kira-kira Allah baik bener lawan kita. Merasa kada? Allah tuh paling baik sudah. Kita sampai di sini, kita nakal, kita kada baik lawan kuitan, ya tuh masih aja Allah kasih hidayah, masih digerakkan untuk ke sini. Padahal kita sudah melakukan macam-macam. Dosa ini sudah dilakukan, dosa di sini sudah dilakukan, sudah, tapi masih dikasih hidayah loh. Kesehatan masih sempurna. Kalau ikam ini digamisi, bintarnya begamis, beimamah, berida, duduk lawan para orang alim, kada ada bedanya. Oh ini berdosa semuanya kan tidak. Kan tidak. Saking baiknya Allah. Kira-kira dengan maksiat yang pernah kita lakukan, kira-kira muha kita ini kira-kira pantasnya jadi apa? Antara dua ya, mengkada jadi kodok, jadi monyet. Bujur kada? Kada pantas muha kita ini berbentuk manusia dengan maksiat yang kita lakukan. Tapi Allah masih baik. Ayo. Pernahkah Allah membuka aib kita? Padahal sidin mengongkosi kita mulai pertama hidup, tapi orang yang kada pernah kada baik napa-napa berkawan setumat aja kita melakukan kesalahan langsung diukirnya kesalahan kita. Baik kada Allah? Baik minta ampun. Hidup ini penuh dengan rahmat Allah. Kuitan kita nang kita banyak salah ya tuh masih aja diberi makanya siapa? Gara-gara Allah masih meletakkan rasa cinta kuitan kita kepada kita. Benar kada? Merasa kada ikam dengan baiknya Allah lawan kita? Merasa kada? Di kita insya Allah sekali sampai lawas kita makanan bisukan. Sudah dengar makanan wah.